Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita kembali lagi di kelompok 2 yaitu tentang pembahasan diskusi ya, yang kemarin dikasih tugas sama Pak Jerry, yaitu tentang Bang. Ya, jadi di sini kita bakal membahas 3 persoalan. Pertama, ini ada pertanyaan tentang telah dikatakan bahwa tidak ada keunggulan strategis yang berkelanjutan. Apakah Mas setuju? Lalu kalau setuju, mengapa iya dan mengapa tidak, dijelaskan. Lalu pertanyaan kedua di sini adalah apa yang dimaksud dengan frasa? Dalam tanda kutip, IT harus meratakan hierarki. Sama pertanyaan terakhir, apa saja beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah internet akan memberikan bisnis Anda keunggulan kompetitif. Selanjutnya pertanyaan berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, kalau kita langsung jawabannya yang nomor 1 tentang time kompetitif usage advantage atau keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kalau menurutku sih aku nggak setuju ya. Kenapa? Alasannya itu ada 4 value yang harus kita pertimbangkan. Pertama itu valuable, kemudian rare atau kelangkaan pasokan, kemudian yang ketiga itu mahal atau tidaknya diimitasikan, kemudian yang keempat tidak tersedianya substitusi. Mungkin kenapa aku bisa milih 4 poin itu sebagai kriteria untuk dikatakan aku nggak setuju. Alasannya ketika sumber daya atau kemampuan perusahaan memenuhi kriteria yang aku sebutkan tadi itu tuh dapat digolongkan sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan dasar atau core properties, bahwa perusahaan itu mampu bersaing secara unggul. Faktanya perusahaan itu jarang memiliki 4 poin itu semua. Jadi untuk mendapatkan kata bahwa perusahaan itu dapat bersaing secara unggul dan berkompetitif secara berkelanjutan atau terus menerus itu nggak bisa terwujud, mungkin hanya bisa bertahan dalam waktu beberapa periode saja. Jadi kalau bertahan secara keseluruhan itu mungkin agak susah. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya setuju dengan pernyataan dari soalnya. Kan soalnya mengatakan bahwa tidak ada yang namanya keunggulan strategis yang berkelanjutan. Itu kenapa? Karena keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu semua dalam jangka pendek, itu nggak mungkin dia bisa dalam jangka panjang karena keunggulan kompetitif itu bersifat sementara. Teknologi yang digunakan itu bisa digapai sama semua perusahaan. Jadi strategi-strategi yang diatur itu orang lain itu bisa menggunakannya gitu loh. Nah juga pada awalnya meski perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif, perusahaan lainnya juga pasti bisa mengikuti perusahaan tersebut untuk menyalin atau istilahnya itu kayak meng-copy paste, tapi nggak seluruhnya itu bersifat negatif gitu loh. Jadi bisa aja perusahaan yang ini lebih unggul dari perusahaan yang satunya lagi. Kalau dari saya sendiri sih tentang pernyataan soalnya sih kalau saya tidak setuju. Mengapa? Karena kalau saya sendiri sudah banyak sekali kita lihat sekarang ini tanpa strategi, tanpa keunggulan strategi yang berkelanjutan, banyak bisnis yang sekarang itu sedang mengalami gulung tikar atau mengalami kebangkrutan karena kekurangan pelanggan atau kekurangan popularitas dari barang yang mereka tawarkan. Nah, kemarin juga kita sempat mengadakan seminar teknopreneur di kampus kita, yang pematerinya sendiri itu dari owner Samarinda Studies, yaitu Bang Aldi Sabadila. Di situ beliau mengatakan bahwa untuk membuat produk kalian itu unggul, bersifat unggul, itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus berani tampil beda, dan yang kedua itu harus berani konsisten. Jadi menurut saya itu bisa dibilang tidak setuju tentang pernyataan dari soalnya yang tidak ada yang namanya keunggulan strategi tersebut. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua lalu. Ya, tidak ada lagi. Pertanyaan kedua bisa dibacakan lagi Bang Adi. Jadi pertanyaan kedua ini apa yang dimaksud dengan frasa dan tanda kutip IT harus meratakan perilaku. Jadi menurut saya ya, dari sistem hierarki itu sendiri. Tadi kan ditanyakan apa yang dimaksud dengan frasa IT harus meratakan hierarki.
Nah, jadi di sini itu sistem informasi lebih luas daripada komputer, organisasi manajemen sistem informasi teknologi. Sebuah organisasi mengkoordinasikan pekerjaan melalui hierarki yang terstruktur dan proses bisnis hierarki akan mengatur orang dalam struktur piramid. Jadi ya sistemnya itu tuh seperti piramid itu dari bawah itu semakin luas dan semakin atas itu semakin mengecil gitu. Jadi yang menunjukkan pertambahan kekuasaan dan wewenang. Tingkat paling atas dari hierarki terdiri dari manajerial, profesional, dan karyawan teknis. Sedangkan tingkatan paling bawah adalah tenaga operasional. Kebanyakan proses bisnis organisasi mencakup aturan formal yang dikembangkan untuk jangka waktu yang lama menyelesaikan tugas tertentu. Aturan ini akan memandu karyawan dalam prosedur yang bervariasi dari mulai penulisan, faktur, sampai dengan bagaimana merespon komplain pelanggan itu sendiri. Ada yang mau aku tambahkan lagi? Saya tambahkan yang kedua ya. Ya. Jadi ada peneliti telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi transaksi dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisien manajemen. Nah, teknologi informasi ini mendorong pengambilan keputusan lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat bawah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan tanpa pengawasan. Pemberdayaan ini juga dibuktikan karena lebih tinggi tingkat pendidikan di antara tenaga kerja, yaitu memberi karyawan kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas. Itu tidak membuat. Kalau dari saya sendiri itu biasanya dalam suatu organisasi itu struktur hierarki teratas untuk mengkoordinasikan anggotanya yang ada di tingkatan hierarki bawah. Harus melalui beberapa tingkatan di bawahnya. Dengan adanya IT, maka dapat mempermudah komunikasi antara tingkat teratas dengan yang paling bawah dari struktur hierarki itu sendiri. Mungkin aku juga mau nambahin ya, kalau di sistem informasi tadi itu kenapa dia dikatakan IT harus meratakan hierarki ya? Karena 3 poin utama di dalam sistem informasi itu kan, sistem informasi itu adalah core-nya dari organisasi, manajemen, dan teknologi. Ketika teknologi dan manajemen setelah organisasi bisa diintegrasikan, itu hanya satu-satunya yang bisa mengintegrasikan 3 poin utama itu adalah sistem informasi. Makanya sistem informasi itu memang benar harus dikatakan meratakan hierarki. Mungkin tambahan lagi, mungkin kalau dari saya maksud dari frasa IT meratakan hierarki itu mungkin teknik informasi mendorong hak pengambilan keputusan diberikan kepada level yang lebih bawah, karena karyawan yang levelnya lebih bawah menerima informasi yang mereka butuhkan tanpa pengawasan. Karena sekarang manajer menerima informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, mereka menjadi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Maka jumlah manajer yang diperlukan lebih sedikit, gaya manajer mungkin menurun, sementara presentasi pendapatan dan struktur organisasi menjadi lebih efisien. Itu yang saya dapat. Mungkin dari penjelasan untuk nomor 2 tadi, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan frasa IT harus meratakan hierarki udah dijelaskan, mungkin tidak jelas. Jadi kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa saja beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan apakah internet akan memberikan bisnis Anda keunggulan kompetitif? Mungkin ada yang bisa memberikan ini masukan itu? Jadi kalau aku pandangan aku aja sih ya, mungkin ada teman-teman bantu jawab atau bantu nanti. Kalau menurutku internet itu memberikan keunggulan kompetitif buat suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan internet kita bisa mempermudah baik dari komunikasi. Biasanya kalau zaman dulu kan kita kalau komunikasi itu harus pakai surat, pakai fax gitu. Kalau misalkan mau dalam bisnis gitu kan, atau dalam suatu perusahaan. Tapi sedangkan kalau misalkan kita pakai internet, kita tinggal kirim pakai fax, tinggal pakai fax. Salah, tinggal kirim pakai email, nggak perlu pakai fax, nggak perlu keluar duit buat. Iya, tinggal pakai email atau pakai WA kan bisa gitu. Harus pakai fax, harus fotokopi lagi, ngirim lagi pakai mesin fax gitu kan, ribet. Terus juga kalau misalkan pakai internet lebih gampang lagi. Kenapa? Karena kita bisa promosi. Jadi seluruh dunia itu banyak yang tahu itu loh, bisa tersebar secara luas dengan waktu yang singkat. Jadi kita nggak perlu lagi ngeprint pamflet, nempelin satu-satu, itu juga kan nambah biayanya lebih banyak. Jadi kenapa internet itu sekarang kalau menurutku tuh bantu banget sih buat kompetitif kita kalau misalnya lagi berbisnis, berusaha
lebih unggul lagi karena itu, karena dia lebih mudah aja menurutku buat kita aksesnya. Kita temuan mana itu? Mungkin saya nambahin Mbak ya. Ya. Kalau dari ini kan pertanyaannya apa saja beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam penentukan. Nah, ini dari hasil yang sekarang. Jadi ada beberapa hambatan. Hambatan pertama dalam bisnis e-commerce itu, yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan hambatan yang sangat menonjol. Kenapa? Karena kalau misalnya orang dalam berbisnis, orang tuh lebih senang berbisnis itu SAR, face to face, dibanding nggak melihat secara langsung gitu. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua juga keamanan. Kalau misalnya kita berjual secara langsung, keamanan bakal terjamin karena kita tahu orang yang ingin kita beli, penjual maupun pembeli kita tahu siapa orangnya. Tapi kalau misalnya kita bisnis di dunia e-commerce, di dunia internet, itu kita nggak bisa ngejamin siapa orangnya. Ini bisa aja penipu atau pelanggan kita nggak tahu gitu. Ini dari teman-teman. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya sendiri, yang perlu diperhatikan dari masalah ini, mungkin yang paling utama yang saya dapat sih strateginya. Ada 5 strategi dasar yang perlu diperhatikan dalam strategi keunggulan kompetitif untuk bisnis yang sukses. Yang pertama itu strategi kepemimpinan biaya, di mana menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu mengembangkan cara-cara membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau meraih keunggulan diferensiasi dari pesaing. Yang ketiga, strategi inovasi, menemukan cara yang baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang lebih luas. Terus yang keempat ada bisnis pertumbuhan, secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir dari saya yaitu strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing atau konsultan dan perusahaan lain. Mungkin itu tadi terakhir itu merupakan solusi terkait permasalahan yang tadi kita jelaskan. Ada lagi nih Bang? Mungkin itu dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi pertemuan saya.